Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fauzan Janoha. Di sini dengan NIM 123705313. Di sini saya akan menjelaskan untuk pendahuluannya, yaitu untuk mungkin si atribut-atributnya. Saya akan jelasin dari bagian login di project dashboard di kelompok kita ini. Yang pertama itu ada login terlebih dahulu. Si usernya udah ada akunnya lah ya, contohnya. Terus login dengan masukkan username password. Setelah bisa login, maka akan lanjut ke halaman utama, yaitu nanti ada pilihan. Pilihan nanti ada nama barangnya, harga, mungkin harga barang, nama diskon. Tidak munculin, mungkin dimunculnya nama barang sama si jumlah si diamondnya kayak itu, si jumlah diamondnya. Tambah dulu aja. Terus di dalam ruangan dua, di dalamnya juga terdapat percabangan switch case-nya. Case pertama ini untuk jumlah barang kita tambah dulu. Jika si pengguna barangnya jelaskan dulu gitu. Jadi itu barangnya sebagai kita rapiin dulu. Sebagai kasir atau kita rapiin dulu ininya. Jelaskan dulu deh. Jadi poin penjelasan ini untuk case pertama yaitu untuk pilihan daftar. Setelah si user ini sudah pesan ya, langsung lanjut ke transaksi, mungkin transaksi ke struknya. Nanti struknya itu untuk transaksinya akan muncul sejumlah barangnya, total, bayar, nama sama diskon, nama barang sama diskon barang. Oke, mungkin akan lanjut sama teman saya nanti untuk bagian dari loginnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Asetia Devano dari kelompok 15 dan beranggotakan 3 orang, yaitu Dava Najimuddin Hanif dan Fauzan Zainul Haq. Di sini kita membuat proyek dasar pemrograman aplikasi untuk top up diamond. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu dari bagian halaman login. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk aja ke bagian pemrogramannya. Di sini yang pertama ada import java.util.scanner. Fungsi di sini tuh yaitu mengimport scanner pada library scanner, mengimport Java dari library scanner. Lanjut ke public class login. Fungsi public class di sini tuh untuk membuat kelas bernamakan login. Lalu yang kedua ada public static void main. Ini tuh yaitu untuk hal yang wajib ada pada bahasa pemrograman. Mungkin semuanya juga sudah tahu. Lalu ada if login 1. Nah, ini tuh untuk memanggil metode login 1. Jika login berhasil, maka selanjutnya akan masuk ke metode diamond. Dan jika tidak berhasil, maka akan mengeluarkan pesan atau mengeprint login gagal dan keluar dari program. Lanjut ada metode login. Di awal ini tuh ada private static boolean login 1. Ini bersifat private. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner, yaitu membuat objek scanner bernamakan input. Lanjut ada system.out.println login program. Ini tuh untuk mengeprint login program. Lalu di bawahnya juga masih sama system.out.print username untuk mengeprint username ke dalam terminal. Di bawahnya ada string username sama dengan input.nextLine. Nah, ini tuh ada tipe data string dengan nama variabel username sama dengan input.nextLine, itu bawaan dari scannernya, dari library. Lanjut ada system.out.print untuk mengeprint ID game. Di bawahnya ada string ID game sama dengan input.nextLine. Ada tipe data string dengan nama variabel ID game sama dengan input.nextLine. Ini tuh bawaan dari scannernya juga masih sama. Lalu ada system.out.print password. Ini tuh untuk mengeprint password ke dalam terminal. Di bawahnya string password
Ada tipe data string, nama variabelnya password sama dengan input.next line itu bawaan dari scannernya atau rumus untuk membuat password. Itu bawaan dari scannernya juga sama. Di bawahnya ada return username dot equals dalamnya daspro dan password dot equals dalamnya password. Nah, ini tuh return itu untuk mengembalikan nilai username. Misalkan ketika kita memasukkan username daspro dan passwordnya password, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya dan ada apa namanya tuh boolean true. Jika hasilnya true, kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Lanjut di bawahnya yaitu private static void diamond. Ini tuh untuk memanggil program penjualan barang utama ya. Public static void diamond. Lalu di bawahnya lagi ada panggil method diamond store dot main sama dengan new string. Ini tuh untuk memanggil metode main penjualan barang yang sudah ada. Lanjut lagi kepada halaman barang. Di sini ada public class barang yang mana untuk membuat kelas bernamakan barang. Di bawahnya ada tipe data string, tipe data integer, dan double. Tipe data string bernamakan nama, integer, harga, dan double diskon. Di bawahnya lagi ada public barang, string nama sama dengan public barang, string nama, integer harga, double diskon, tutup kurung, dan buka kurung kurawa. Di bawahnya ada dis.nama sama dengan nama. Nah, fungsi dis di sini untuk membedakan nama variabel kelas dan juga nama lokal. Jadi agar beda, tidak bingung. Misalkan jika ininya dihapus, disnya dihapus, nama sama dengan nama ini tuh tidak akan bisa keluar atau akan error. Makanya kita masukin dis, lalu ada dis.harga sama dengan harga, diskon sama dengan diskon. Lalu di bawahnya lagi ada public string get nama. Ini tuh untuk public string get nama, terus return nama untuk mengembalikan nilai nama. Lanjut lagi ada public integer get harga, return harga untuk mengembalikan nilai harga. Lanjut lagi ada public double get diskon, lalu return diskon untuk mengembalikan nilai diskon. Mungkin dicukupkan penjelasan yang saya jelaskan tadi dari bagian login dan barang. Selanjutnya akan dijelaskan lagi di bagian Diamond Store oleh teman saya yaitu Fauzan Zainul Haq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zainul Haq dengan NIM 123700513. Di sini saya akan menjelaskan di bagian Diamond Store. Oke, yang pertama ada import Java Anti-Scanner, itu untuk mengimpor library syscanner untuk membaca input dari pengguna. Terus ada public class diamond, itu nama file atau nama kelas utama. Terus ada public static void main, ini tuh untuk mendefinisikan metode si main yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Terus ada si scanner input object, ini tuh untuk membuat objek scanner input. Terus ada int zoom sama dengan 0, ini tuh untuk membaca input, untuk mendeklarasikan si variabel zoomnya untuk menyimpan jumlah barang yang akan dibeli. Terus ada int array kode sama int array qty. Sini tuh untuk mendeklarasikan dua array kode atau qty untuk menyimpan kode barang dan jumlah barang yang akan dibeli. Terus ada do, ini tuh untuk memulai looping si do while yang di dalam blok kodenya itu setidaknya dijalankan satu kali atau diulang selama si while-nya berulang, si while-nya true.
Jika y-nya terus true, maka si programnya akan diulang. Terus di sini ada output dari daftar belanja diamondnya. Terus ada siswa outprint masukkan jumlah yang akan dibeli. Itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang akan dibelinya dengan ditambung nilai. Ini int integer. Terus ada barang array itu untuk membuat array barang yang akan dibeli, objek barang dengan hasil dengan barang atau harga barang dan diskon. Sudah transaksi itu untuk membuat objek transaksi dengan jumlah barang yang akan dibeli sebagai parameternya jum, si jum ini. Sudah looping itu untuk mengambil input kode dan jumlah barang yang akan dibeli oleh pengguna dengan integer i sama dengan 0. I lebih kecil daripada variabel jum, maka si i-nya ditambah di plus plus. Terus ada system output masukkan jumlah barang ke i plus 1 dengan ditambung nilainya integer. Terus ada sistem output masukkan kita y pembelian ke variabel i plus 1. Terus dengan tabung integer juga. Terus transaksi tambah barang untuk menambahkan barang ke dalam objek transaksi di ini. Terus ada transaksi tampilan struk, ini itu untuk menampilkan struk kepada penggunanya. Terus ini ada dialog, apakah Anda ingin berbelanja lagi? Jika yes, maka akan diulang kembali si programnya ke atas. Atau kalau while, kalau ini dari the while ini kan kalau true maka akan diulang programnya. Kalau si penggunanya no, maka akan si programnya akan berakhir. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafan Azmuddin Hanif dengan NIM 123 7050 114. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Faujan. Di sini saya ke bagian bikin kelas transaksi. Di baris pertama ada import Java Text Decimal Format. Ini tuh salah satu library dari Java yang buat format desimal nanti. Itu juga ada. Nanti juga nyambung ke sini lagi. Nah, kita lanjut ke di sini saya bikin kelas transaksi dengan tipe data integer, double, array. Ini dengan variabel jumlah, total bayar, barang, currency. Nah, private di sini tuh buat si variabel-variabel di sini tuh cuma bisa diaksesnya tuh sama di kelas transaksi ini. Cuma bisa diaksesnya sama kelas transaksi di sini. Nah, lanjut saya bikin konstruktor dengan namanya transaksi dengan parameter integer jum. Nah, jum di sini tuh nyambung ke sini. Nah, jum itu nyambung ke sini. Jadi mengacu ke sini, yang ini yang mengacu ke sini, ada yang ini mengacu ke sini. Nah, di sini tuh buat pembeda, soalnya kalau nggak pakai dis, pakai integer doang, maka error si variabelnya. Soalnya sama variabel ini sama variabel ini. Nah, di sini tuh buat ngebedain. Dibedain sama yang itu. Oke, lanjut ke dis total bayar. Jadi di total bayarnya jadi 0. Nah, kan emang kalau mau bayar dimulainya dari 0 dulu kan. Dis barang di sini menambahkan jum ke array barang. Jadi nambah jum ke array barang di sini. Terus ini juga sama array, nambahin jum ke array yang ada di sini. Di sini.
Lalu aku bikin metode public void tambah barang. Metodenya namanya tambah barang dengan parameter integer index, barang-barang, dan integer quantity. This barang index di sini tuh, this barang menyimpan objek barang yang diterima sebagai parameter ke dalam array barang pada indeks tertentu. Jadi menyimpan objek barang, jadi nyimpan objek barang pada indeks tertentu yang diterima ke parameter yang ada di sini. Nah, lalu di total bayar kita masukin, kita kali kuransinya dikali barang harga. Nah, dikarenakan di sini tuh hebatnya lagi ada promo lah, promo akhir tahun. Jadi teman saya tuh jadi inisiatif bikin diskon. Nah, di situ jadi ada diskon, jadi dirinya pun saya masukin jadi dikurangi harga kuranti kali harga kali barang diskon. Lalu saya bikin lagi metode tampilkan struk. Nah, di sini ada decimal format yang tadi nih, yang tadi di apa di Java. Nah, di sini saya bikin variabel kurs Indonesia karena kan nantinya biar jadi rupiah. Jadi saya namain variabelnya kurs Indonesia karena masa kurs Jepang. Nah, di sini tuh pakai decimal format kurs Indonesia, decimal format. Nah, get currency di sini tuh untuk membuat number format jadi mata uang lokal fungsinya tuh. Ini salah satu fungsi yang ada di library Java yang jadi nilai mata uang lah si angka desimal ini tuh. Lalu SOP ini penghias doang agar tampilannya bagus. Ada perulangan menggunakan for. Jadi tipe data integer ini itu ada variabel i-nya. I-nya sama dengan 0. Kalau i-nya kurang dari jum, i-nya tambah plus plus. Nah, langsung bikin tipe data double, subtotal sama dengan barang harga i dikurangi barang harga i dikali barang diskon i. Jadi emang ada diskon akhir tahun, jadinya jadi diskon deh. Lalu sistem outprint ini yang tadi diskon ini harganya. Lalu i plus 1 barang i nama kurs Indonesia. Langsung ini tuh ngeformat semua yang ada di sini. Jadi dari barang harga i, kuranti i, integer, barang diskon i, itu di format ke kurs Indonesia yang udah pakai fungsi yang udah di sini, terus pakai fungsi get currency instant. Fungsi ini tuh buat merubah jadi mata uang lokal. Nah, subtotalnya juga sama di format jadi kurs Indonesia. Nah, lalu di sini sistem outprint line sama aja lah. Juga sama, total bayarnya di format jadi kurs. Oke, mungkin segitu. Kita coba running. Salah. Sebenarnya password sama aja. Nah,
Mungkin sekian Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau saya kurang penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.